Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SKD Sobat Sarman Kidemang. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang desa miskin ekstrim. Barangkali bagi orang awam kurang mengerti tentang miskin ekstrim. Tahunya ya miskin. Tapi perlu diingat bahwa miskin ekstrim ini kalau secara kasat mata orang sepintas kilas mungkin tidak tahu. Tetapi realitasnya di lapangan itu nyata benar apa adanya yang namanya miskin ekstrim. Miskin ekstrim ini boleh dikatakan orang yang betul-betul sudah bekerja, sudah berusaha mungkin semampunya, tetapi tetap dalam keadaan yang selalu kekurangan. Mungkin dia kerjanya masih serabutan. Untuk mencukupi kebutuhan harian pun masih sulit. Kemudian juga kesehatannya masih kurang. Apalagi sejahtera jauh. Nah ini dalam hal ini Randegan merupakan salah satu desa di Kabupaten Banyumas ini, merupakan desa yang banyak masyarakatnya tergolong miskin ekstrim. Hal ini perlu saya ungkapkan, saya sampaikan agar bisa menjadi perhatian barangkali bagi seluruh aparatur baik dari pemerintah daerah kabupaten, provinsi ataupun pusat, untuk bisa menelusuri tentang masyarakat miskin ekstrim ini. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten, provinsi maupun pusat. Barangkali kalau hanya memberikan makan, hanya memberikan sembako, barangkali ya sembakonya habis, akan seperti ini lagi. Nah, bagaimana kita mengentaskan masyarakat yang miskin ekstrim ini agar bisa mandiri, bisa berusaha? Otomatis pemerintah yang barangkali kami desa hanya bisa sekedar mengusulkan, mengharap bantuan sebagainya. Tetapi sebaiknya bantuan itu berbentuk suatu kegiatan atau usaha. Ya, jadi barangkali masyarakat miskin ini diajari atau diajari bagaimana cara berusaha. Yang jadi masalah kebanyakan mereka ini adalah para buruh tani. Ia tidak bisa bekerja di pabrik karena tidak punya ijazah dan barangkali mereka juga berpendidikan rendah. Mereka tidak punya lahan untuk bertani, gitu. Mereka tidak punya usaha, akhirnya menjadi buruh. Ini pun buruh kalau laku, kalau ada pekerjaan. Nah, bagaimana ini? Sebaiknya pemerintah tentu saja harus sinergi dengan pemerintah desa, dan pemerintah desa juga harus jujur ya untuk apa kegiatan masyarakat ini. Jadi masyarakat yang miskin ekstrim ini sebaiknya dikumpulkan, diberi pengetahuan bagaimana mengentaskan kemiskinan ekstrim ini. Nah ini seharusnya seperti itu agar apa? Agar pemerintah ini mengerti kebutuhan masyarakat miskin ekstrim ini, bisa mengentaskan dirinya. Seperti Randegan ini termasuk desa miskin ekstrim. Memang banyak kita beri. Bahkan bantuan PKH maupun BLT termasuk boleh dikatakan terbesar ya untuk tingkat kecamatan terbesar. Ya karena memang situasinya demikian. Kami bukan berarti kami tidak malu, tetapi memang keadaannya seperti ini. Harus bagaimana lagi? Oleh karena itulah saudara-saudara, bahwa miskin ekstrim ini itu benar apa adanya dan itu barang nyata sebenarnya. Oleh karena itulah sebaiknya masyarakat miskin ini betul-betul sebenarnya yang menjadi adalah usaha atau pekerjaan. Kalau hanya sekedar diberi sembako untuk makan, ya mungkin malah justru enak-enakan
akan dapat bantuan sembako. Nah, sebaiknya barangkali mungkin pekerjaan atau usaha yang betul-betul terpantau, betul-betul harus dilaksanakan. Jangan dikasih uang pasti juga habis, pasti. Ya, karena mereka tidak punya pemikiran usaha apa, pekerjaan apa. Nah, ini tanah tidak punya, ya, usaha tidak punya, kerja di tingkat yang barangkali lebih enak, ijazah tidak punya. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat tergolong masyarakat yang miskin ekstrim. Kita akan ilustrasi ya, contoh beberapa kegiatan baik dari pemerintah provinsi maupun masyarakat, keadaan masyarakat dan kegiatan apa. Kita buat sedikit gambar ilustrasi melalui video yang akan kami tayangkan berikut ini. Inilah potret dari contoh beberapa masyarakat yang miskin, termasuk Desa Randegan ini masih tergolong desa miskin ekstrim. Suasana memberikan gambaran masih belum teratur, masih semrawut kehidupan antara tempat-tempat hunian, tempat-tempat hewan masih banyak yang berdekatan bersatu. Rumah-rumah juga masih terpagar ketak jarak. Beberapa hunian rumah yang masih tergolong dengan ukuran yang kecil, tergolong ekstrim. Suasana perkampungan yang masih cukup memprihatinkan. Masih buang air besar di sepanjang aliran sungai maupun di kalen-kalen, ya. Biasanya ada pawotannya, itu biasanya pawotan, di situ banyak kotorannya untuk buang air. Inilah potret dari belakang rumah para masyarakat. Biasanya di pinggir-pinggir sungai, di kalen-kalen inilah buang air besar. Gue jangan ngisi nang kono Waduh, itu masih ada yang buang air besar di kali itu Itulah contoh dari sekian banyak ngisi di kota Dan ternyata juga ada yang memang untuk peliharaan, ya, untuk menambah income barangkali, hanya tempatnya barangkali ini ya masih banyak yang tempat seperti ini. Barangkali untuk memelihara ikan juga ini ya, tapi ya alhamdulillah lah ini dengan barangkali modal walaupun masih belum teratur, tapi masyarakat juga berusaha untuk bisa mencukupi ekonomi dengan beternak dan juga membuat kolam kecil-kecil ini, kolam di pinggir rumah. Barangkali kurang sehat, tetapi ya kemampuannya demikian. Alhamdulillah dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga kita dapat bantuan stimulan jamban sehat, walaupun jauh dari kebutuhan apa yang harus dikerjakan, karena hanya bantuan berupa semen 9 sak
Sumatera Loan ini ada 4, masing-masing orang nanti dapat 2 buah dan 1 yang kecil. Ada juga kloset, ada juga besi. Namun demikian masih dibutuhkan ratusan rumah yang belum punya WC untuk desa Randegan. Sehingga buang airnya banyak ada di sungai, di sawah-sawah, di pematang, di belakang rumah, dan seterusnya. Ini dapat bantuan stimulan WC ya? Iya, tapi ya matur nuwun Pak, tapi kurang. Materialnya kurang ya. Kurang. Kudu tuku pasir dewek ya, bata dewek yo. Iya. Tenaga. Ya itulah sebagian dari masyarakat yang dapat bantuan ini. Ada WC stimulan hanya berupa material. Merupakan potret dari desa miskin ekstrim. Inilah bantuan desa masyarakat desa miskin ekstrim. Randegan tergolong desa miskin ekstrim. Alhamdulillah ini dapat bantuan. Ada beras, ada brambang, ada lombok ini dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Sejumlah 200 ini alhamdulillah bisa mengurangi dampak dari pandemi ini. Ya karena memang masyarakat Randegan ini banyak yang masih di bawah garis kemiskinan. Nanti kita akan bagi juga menunggu tim dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Ya mudah-mudahan dari para donatur, para dermawan bisa untuk nyumbang daerahnya sendirilah. Di Jawa Tengah banyak yang masih miskin ekstrim.